Pernyataan terbaru Ganjar Pranowo siap jadi capres untuk 2024 melegakan hati kita semua. Karena majunya Ganjar bukan untuk kemenangan satu parpol tertentu atau golongan tertentu, tapi untuk kemenangan bagi bangsa Indonesia. Karena lawannya di tahun 2024 punya rekam jejak sering memainkan politik identitas dan mengunggulkan golongan tertentu berbasis SARA. Karena itu, Ganjar harus maju untuk memastikan kemenangan bangsa Indonesia. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Akhirnya Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya menjadi capres di tahun 2024. Siapa yang lega di sini? Saya lega. Saya yakin kita semua juga lega. Ganjar itu membawa harapan. Harapan yang pertama, kita meyakini Ganjar adalah penerus Pak Jokowi. Pada tahun 2024, kita butuh penerus Jokowi, bukan cuma penggantinya. Kalau pengganti Jokowi yang menjadi antitesanya, ini akan membuat Indonesia mundur ke belakang. Pembangunan harusnya berkelanjutan. Kita percaya Ganjar adalah sintesa Jokowi, bukan antitesanya. Seperti yang diakui oleh salah seorang petinggi Nasdem bahwa Anies lah yang menjadi antitesa Jokowi. Harapan kedua adalah kemenangan Ganjar adalah kemenangan bangsa Indonesia. Ini makna tersurat dari ucapan Ganjar saat ditanya kesiapannya untuk Capres 2024. Untuk bangsa dan negara ini, apa sih yang kita tidak siap? Kesiapan Ganjar demi masa depan keutuhan bangsa dan negara ini. Saya teringat ucapan Bung Karno dulu melalui kata-katanya yang bertenaga dan terkenal. Jikalau aku misalnya diberikan 2 hidup oleh Tuhan, 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah, air, dan bangsa. Ucapan Bung Karno. Dan mengapa harus Ganjar? Kita melihat lawan Ganjar pada 2004 adalah sosok yang punya rekam jejak memainkan politik identitas dan mengunggulkan satu golongan tertentu dengan berbasis yang isu SARA. Anies mengalahkan Ahok di Pilkada Jakarta tahun 2017 karena permainan politik identitas. Menguasai Jakarta dan mempertahankan kekuasaannya, Anies juga masih memakai politik identitas dengan terus berkoalisi bersama FPI. Karena itulah Anies ancaman bagi keutuhan bangsa ini. Bangsa Indonesia membutuhkan sosok pemersatu yang bisa menerima perbedaan identitas-identitas menuju satu identitas nasional sebagai bangsa Indonesia. Kriteria itu ditemukan pada sosok Ganjar. Memandang Ganjar, kita seperti memandang masa depan bangsa ini. Karena itu, bagi yang memandang Ganjar masih dengan penuh egoisme, untung rugi, atau untuk memperalat bagi kepentingan tertentu, mereka itu sebenarnya sedang mempertaruhkan masa depan bangsa ini. Survei-survei opini publik telah menyatakan Ganjar sebagai harapan rakyat Indonesia. Peringkat Ganjar tetap konsisten di tingkat tertinggi sebagai Capres 2024. Ini jangan hanya dilihat sebagai modal politik saja, tapi sebagai harapan untuk bangsa ini. Elit politik yang tidak egois, yang tidak terpenjara oleh oligarki, pastinya bisa memahami tanda-tanda dukungan rakyat Indonesia pada Ganjar Pranowo. Sebagai sosok yang dilihat harapan bagi bangsa ini, Ganjar mestinya juga diberi keleluasaan untuk terus bergerak. Bukan dipasung kakinya atau dibungkam mulutnya atau dibuli oleh pihak-pihak yang sebenarnya masih di internal barisan Ganjar.
Pengalaman Pilkada Jakarta harus dijadikan pelajaran. Bagaimana sebelumnya Ahok diserang terus oleh elit-elit politik sampai babak belur dan sampai gosong. Kemudian di akhir perjalanan, elit-elit politik itu kemudian mendukung Ahok. Sementara kondisi Ahok sendiri sudah babak belur. Ahok dihantam oleh lawan politiknya, juga dihantam oleh pihak-pihak yang kemudian berkoalisi dengannya. Kejadian ini jangan sampai terjadi pada Ganjar. Saya melihat Ganjar sosok yang santun, aspiratif, dan tetap rendah hati dalam lingkup partainya sendiri. Meskipun ada elit-elit di partainya yang terus menyerang Ganjar, tapi Ganjar tidak pernah memberikan balasan. Ganjar memang harus berhati-hati, karena dia harus terus rendah hati merangkul pihak kawan. Meskipun dinamika internal belum selesai, tapi jangan sampai pihak yang bisa jadi kawan malah menjadi lawan. Potensi dukungan pada Ganjar juga tidak bisa diremehkan. Bagi pihak-pihak yang rasional, yang waras, baik dari hitung-hitungan politik dan elektabilitas, Ganjar adalah pilihan yang utama. Apalagi diperkuat dengan alasan ideologis, soal keutuhan bangsa ini tergantung pada sosok sebagai pemersatu dan didukung oleh rakyat Indonesia. Dan tanda-tanda ini kuat menempel pada Ganjar Pranowo. Kita yang rasional, kita yang waras, kita yang peduli pada masa depan bangsa ini, kita yang bukan orang-orang egois, bukan yang mementingkan kelompoknya sendiri, yang tidak terpenjara oleh kekuatan oligarki, pastinya akan melampangkan jalan buat Ganjar untuk Indonesia 2024. Dan sekarang Ganjar Pranowo sudah menegaskan kesiapannya menjadi Capres 2024. Gaspol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.